Jelaskan perbedaan antara kerumunan dan kelompok. Manusia dalam melakukan berbagai kegiatan tidak akan terlepas dari adanya hubungan dan komunikasi dengan orang lain. Untuk itulah, dalam berhubungan dan berkomunikasi, kita juga tidak terlepas dari adanya kerja sama yang baik demi tercapainya tujuan bersama yang saling menguntungkan. Bentuk kerjasama ini dapat dibendung dalam satu wadah kegiatan yang terkoordinir maupun yang tidak terkoordinir. Misalkan saja adanya organisasi kelompok, kerumunan, dan dinamika dalam kelompok tersebut. Adapun pengertian kerumunan dapat diartikan sebagai individu-individu yang bergabung atau menghimpunkan diri untuk mengerubungi sesuatu. Kerumunan lebih mudah dihasut dan digerakkan daripada massa dan publik. Objek yang menjadi perhatian kerumunan adalah kejadian yang sedang terjadi saat itu. Dalam menyikapi kejadian tersebut, kerumunan seringkali menggunakan cara-cara yang emosional dan di luar rasional. Sulit dilakukan kontrol terhadap kerumunan karena kesadaran mereka tinggi namun hanya bersifat sementara. Karena biasanya kerumunan tidak berstruktur, jadi sulit untuk mendapatkan bentuk kerumunan yang sama seperti bentuk sebelumnya. Adapun perbedaannya dengan kelompok itu adalah kumpulan manusia dalam lapisan masyarakat yang mempunyai ciri atau atribut yang sama dan merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi. Karena memiliki persamaan, kelompok-kelompok mempunyai tingkat hasut yang tinggi. Hal ini juga dikarenakan kelompok hanya berada di ruang lingkup yang kecil. Kelompok mempunyai tujuan yang lebih transparan dibanding dengan massa, publik, dan kerumunan. Maka dari itu, kelompok lebih mudah dikontrol karena mereka memiliki kesadaran yang tinggi dan masing-masing anggota yang menyadari keanggotaannya. Dalam sebuah kelompok selalu ada yang namanya komunikasi. Nah, komunikasi ini sering dinamakan komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok itu adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Adapun di soal kedua, yaitu jelaskan apa yang akan terjadi jika pada diri manusia dimensi individualnya lebih menonjol. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dari dimensi individual, di mana dimensi individual adalah kepribadian seseorang yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Sebagai individual, manusia merupakan makhluk yang unik, berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hal itu pun terlihat pada diri setiap manusia yang mempunyai dunianya sendiri. Mereka secara sadar ingin menunjukkan eksistensinya, ingin menjadi dirinya sendiri, dan bebas dalam bercita-cita. Adapun soal yang ketiga, yaitu jelaskan sumber-sumber dari munculnya tugas perkembangan bagi individu. Adapun tugas-tugas dari perkembangan tersebut adalah tugas yang muncul pada atau sekitar periode tertentu dalam kehidupan individu. Pencapaian sukses yang mengarah pada kebahagiaannya dan sukses untuk dengan tugas selanjutnya. Nah, sementara kegagalan mengarah pada ketidakbahagiaan pada individu. Ketidaksetujuan oleh masyarakat dan kesulitan dengan tugas-tugas selanjutnya. Bagian penting dari konsep ini pun adalah gagasan bahwa setiap tugas dikuasai secara ideal pada tahap perkembangan tertentu dan bahwa penguasaan tersebut diperlukan untuk kelanjutan pengembangan yang optimal. Adapun yang menjadi sumber pada tugas-tugas perkembangan tersebut adalah kematangan fisik, tuntutan masyarakat atau budaya dan nilai-nilai dan aspirasi individu. Adapun tugas perkembangan pada anak akhir atau masa anak sekolah, yaitu
Pertama, belajar ketangkasan fisik untuk bermain. Yang kedua, pembentukan sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. Dan pada poin ketiga, belajar bergaul yang bersahabat dengan anak-anak sebaya. Keempat, belajar peranan jenis kelamin. Dan yang kelima, mengembangkan dasar-dasar kecakapan membaca, menulis, dan berhitung. Adapun soal keempat, termasuk pada soal terakhir, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan tugas perkembangan. Adapun tugas perkembangan tersebut adalah suatu tugas yang harus diselesaikan oleh setiap individu pada fase kehidupan, dan apabila berhasil mencapainya, dia akan bahagia. Tetapi sebaliknya, jika mereka gagal dalam tujuan tersebut, maka seseorang itu akan merasa kecewa yang terdapat pada suatu tahap kehidupan seseorang yang akan membawa individu kepada kebahagiaan dan keberhasilan dalam tugas-tugas pengembangan berikutnya, yaitu apabila tahap kehidupan tersebut dijalani dengan berhasil. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait soal-soal ujian tengah semester untuk memenuhi ujian mata kuliah, bimbingan dan konseling pribadi dan sosial. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.